Shalom saudara-saudara, selalu menarik kalau kita membahas tentang spiritualitas dan spiritisme. Dalam konteks hari ini kita memang seringkali melihat banyak penyimpangan-penyimpangan disebabkan karena interpretasi yang salah di dalam uh, membaca dan menerjemahkan Alkitab di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan situasi dan kondisi sekarang memang seolah-olah menjadi relevan karena hal itu disukai banyak orang. Hari-hari ini kalau kita bicara tentang dunia roh atau bicara tentang penampakan atau tentang penglihatan, mimpi, hal-hal yang supranatural selalu menjadi bahan yang menarik, sesuatu yang sangat diminati banyak orang. Kadang-kadang juga disebabkan karena latar belakang dari kehidupan satu tempat atau satu kelompok, seperti misalnya yang terjadi di Korintus juga saya melihat itu hal yang sama. Ada begitu banyak persoalan-persoalan yang kompleks yang kalau misalnya kita baca di dalam jemaat di Korintus terkait dengan pengajaran-pengajaran yang menyimpang, saudara-saudara. Misalnya soal perjamuan kudus, misalnya tentang sebuah perkawinan, misalnya seperti itu. Lalu misalnya tentang perpecahan-perpecahan atau kelompok-kelompok, ya, jemaatnya Apolos, jemaatnya Kefas, Paulus atau jemaat Kristus, seperti itu. Senada dengan pembahasan kita adalah ketika jemaat di Korintus begitu mengagungkan karunia roh, sehingga kalau saudara baca di dalam surat Korintus yang pertama, karunia-karunia rohani itu mendapat tempat yang begitu luar biasa, sehingga kemudian dikombinasikan dengan kebiasaan ibadah mereka, ritual-ritual ibadah mereka pada waktu sebelum mereka menjadi percaya, kemudian mereka mencoba mengkombinasikannya di dalam pertemuan ibadah, ya, sebagai jemaat Kristus, sehingga akhirnya terjadi pergeseran-pergeseran. Pengetahuan akan firman itu mereka coba untuk disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan mereka. Karunia rohani itu menjadi penting di dalam kehidupan jemaat Korintus, sehingga seolah-olah kalau mereka punya karunia rohani tertentu, misalnya karunia mengusir setan, lalu misalnya karunia bernubuat, yang diterjemahkan juga salah oleh mereka, mereka anggap lebih rohani. Apalagi misalnya kalau orang itu memiliki pengalaman pribadi bertemu dengan Tuhan misalnya, atau Tuhan berbicara kepada mereka secara khusus misalnya, lalu mereka menganggap itu adalah sesuatu yang perlu diperhitungkan, bahwa mereka punya kehidupan rohani yang melampaui jemaat-jemaat yang lain. Nah, itu sebabnya Paulus perlu menegakkan kembali kebenaran bahwa karunia rohani itu bukanlah sesuatu yang paling utama. Paulus ingin supaya jemaat di Korintus betul-betul kembali kepada kebenaran sejati, bukan mengacu kepada karunia-karunia roh yang semacam itu. Kalau memang karunia roh menjadi satu tema penting yang harus memiliki peran yang penting bagi iman orang percaya, pasti Paulus juga perlu berbicara tentang itu kepada jemaat-jemaat yang lain. Jemaat di Efesus, jemaat di Filipi. Tetapi untuk hal ini, khusus doktrin Roh Kudus, Paulus berbicara begitu panjang lebar kepada jemaat yang ada di Korintus. Karena jemaat di Korintus memiliki problem yang begitu besar, problem yang sangat kompleks. Nah, ini menjadi satu bukti bahwa itu tidak bisa menjadi satu-satu acuan bahwa orang yang punya karunia roh, maka kehidupan rohaninya pasti lebih baik, ya. Nah, jadi saudara-saudara, ini bergantung kepada bagaimana cara kita menginterpretasikan firman Tuhan. Nah, apa yang terjadi jemaat di Korintus itu juga begitu banyak terjadi pada gereja-gereja saat ini, saudara-saudara. Saya membaca di berita online 2 tahun yang lalu,
terjadi satu peristiwa yang cukup menghebohkan. Satu gereja di Virginia Barat di Amerika Serikat, gereja Pantai Costa, di situ dipimpin oleh seorang pendeta namanya Pastor Chris Walford, ya. Dan mereka melakukan ritual ibadah yang lain daripada yang lain. Dia melakukan ibadah dengan membawa ular berbisa, ular derik, dan ternyata itu berlangsung bertahun-tahun, saudara-saudara. Dan pada 2 tahun yang lalu, 2018, itu menjadi tahun yang bagi mereka cukup sulit, karena ternyata terjadi korban jiwa, ya. Sehingga ada banyak jemaat yang meninggal karena dipatuk ular berbisa, ular derik itu. Dan mereka lakukan ritual itu dengan dalil Alkitab, saudara-saudara. Mereka mengacu kepada firman Tuhan yang tercatat di dalam Markus pasal 16 ayat 17-18. Ya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, mereka akan berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan meskipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Nah, itu ayatnya, ya. Jadi kalau kita menginterpretasikan ayat ini dengan salah, maka mungkin saja sama dengan apa yang dilakukan oleh apa yang terjadi kepada jemaat gereja Pantai Costa yang ada di Virginia Barat tadi, ya. Kira-kira demikian, sehingga akhirnya ritual ibadah pun terpengaruh dengan pemahaman yang kurang tepat ini. Nah, saudara-saudara, saya merasa bahwa penting bagi kita untuk minta kuasa Roh Kudus supaya memberikan pencerahan di dalam pikiran kita, sehingga kita tidak terjebak dengan spiritisme di dalam kehidupan rohani kita atau di dalam spiritualitas kita. Biarlah jemaat Tuhan, setiap kita belajar kritis untuk menilai setiap kebenaran. Saya selalu mengajak jemaat Tuhan untuk selalu bersikap kritis, baca Alkitab baik-baik, supaya kita juga tidak mudah, ya, tertipu dengan tipu daya iblis yang memang sengaja mereka berusaha untuk mengaburkan kebenaran dan menyimpangkan kebenaran yang sebenarnya, sehingga akhirnya kemudian banyak orang-orang percaya, jemaat Tuhan mungkin, atau gereja Tuhan terjebak dengan yang namanya spiritisme. Mereka mungkin tidak mau dikatakan itu, tetapi pada kenyataannya banyak yang sudah terkontaminasi dengan spiritisme. Mari kita setia kepada firman Tuhan, dan iman kita bertumbuh oleh karena kita percaya kepada Yesus yang sudah mati dan bangkit bagi kita, dan kita diberikan firman Tuhan sebagai fondasi dan Roh Kudus sebagai Maha Guru kita untuk mengajarkan kita bagaimana melihat kebenaran melalui firman Tuhan itu sendiri, dan bagaimana kita mengasihi Tuhan, bagaimana kita memuliakan Tuhan, dan bagaimana kita menjalankan perintah-perintah Tuhan. Saya rindu setiap kita yang nonton video ini, kita boleh sama-sama mengevaluasi pribadi lepas pribadi, pola pikir kita, konsep-konsep kita, supaya bagaimana kita tidak terjebak kepada spiritisme, tetapi kita memiliki spiritualitas yang bertanggung jawab, yaitu yang didasarkan kepada Alkitab yang adalah firman Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat berjuang di dalam peperangan rohani kita. Tuhan memberkati. Shalom.